Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat maghrib yang Allah rahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusbah wa min da'watin la tustajabu lah. Hadirin Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas beberapa ayat di tafsir Ibnu Katsir yang berkenaan dengan pertanyaan kawan-kawan tentang ahli surga. Ini dulu pernah kita bahas tapi di ayat yang lain. Untuk malam ini bisa ikhwan-ikhwan buka surat At-Tur ayat 21 ditambah dengan surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Pada hakikatnya kehidupan kita di dunia ini adalah gambaran kelak hidup kita di akhirat. Itu yakini betul. Yakini betul. Sehingga kita berhati-hati. Sekali lagi bahwa gambaran kita hidup di dunia sekarang itu adalah gambaran kita hidup di akhirat nanti. Sayangnya kalau di dunia ini saat bersalah, saat berdosa, saat melanggar peraturan-peraturan, itu masih ada pintu untuk kita meminta ampunan. Sehingga dapat memperbaiki diri, mengevaluasi, dan menggantikan perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik. Lah kalau di sana nanti tidak seperti hari ini. Namun pada persoalan kelangsungan hidupnya iya. Yang baik-baiknya itu akan dilanjutkan kelak di kehidupan akhirat. Maka jika kita hari ini alhamdulillah diberi anugerah Allah SWT dengan kenikmatan-kenikmatan hidup, dari kendaraan, dari tempat tinggal, dari pakaian, dari pasangan hidup, anak keturunan, ya Allah, dari kelayakan hidup. Ini merupakan gambaran kita pada unsur-unsur yang menyenangkan. Nah kelak di akhirat pun gambaran hidup seperti ini akan diteruskan. Sejarah hidup kita mengukir kehidupan di dunia yang baik-baiknya akan diteruskan. Seperti kita di dunia saling silaturahim, mengunjungi satu sama lain. Contohnya mengunjungi sahabat kita yang sakit di rumah sakit, mendoakan dan sebagainya.
membantu saudara kita yang berjuang di Palestina. Hanya saja di sana itu tidak ada rasa sakit. Yang ada adalah saling mengunjunginya. Betapapun surganya berbeda-beda. Jadi kita membawakan ayat ini karena kemarin ada yang bertanya sama Ustadz, bisa nggak saya di surga nanti ketemu sama istri saya? Rupanya di dunianya sayang banget sama istrinya. Betul enggak? Sambil nangis dia nanya ke saya. Bisa nggak Ustaz saya ketemu istri saya? Lalu kalau ia bisa bertemu dengan istri saya, bisa nggak dengan anak-anak saya? Wah terus merembet. Anak, cucu, cicit. Dan sampai dia bilang, bakal ketemu sama ibu bapak saya enggak? Kakak, adik saya enggak? Wah semua. Itulah tadi manakala perbuatan baik di dunia ini selalu menjadi warna kehidupan kita, nanti kita akan melakukan hal yang sama dalam keadaan kekal abadi. Allah. Juga ketika seseorang melakukan perbuatan jahat, aniaya, zalim, berbuat dosa, maksiat, kemungkaran, jika tidak berhenti pelakunya dari barang-barang dosa seperti ini, ya otomatis dia harus bertanggung jawab. Akan dilangsungkan pula perbuatannya itu di akhirat kelak. Dan itu merupakan sebagai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika perbuatannya itu baik, maka digolongkan kepada kelompok orang yang baik. Dan jika perbuatannya buruk, maka dia atau mereka itu akan dikelompokkan kepada orang-orang yang buruk atau jahat. Ya sekarang tinggal kita timbang-timbang aja kita. Saya ini ustadz yang baik apa ustadz yang jahat? Itu pertimbangannya ada pada diri kita. Soal kelak dipertemukan lagi dengan istri dan anak, keluarga itu soal yang insya Allah informasinya bakal kita gelar sore ini, malam ini. Akan kita gelar bersama. Hanya masalahnya kita ini manusia baik apa buruk. Jika kita termasuk dalam perasaan kita ini menjadi hamba-hamba yang baik, segeralah bersyukur. Itu. Segeralah tingkatkan kesyukuran. Karena di saat kita ditakdirkan menjadi orang baik, berapa banyak orang-orang yang buruk itu berkeliaran di sisi kehidupan kita yang menjadi orang baik itu. Dan kita alhamdulillah tidak termasuk kalangan orang-orang buruk. Alhamdulillah, ini syukuri. Kesempatan bila perasaan kita ini kita termasuk orang yang jahat, yang buruk, perangai buruk, akhlak, suka ngambil harta orang, suka menipu, suka berbohong, suka berkhianat, suka mengurangi takaran, mengurangi timbangan, meteran, perbuatan jahatnya di sana sini, menyakiti orang macam-macam, kita masuk pada wilayah al-madmumah, kegelapan hidup dari berbagai maksiat dan dosa. Aji mumpung kita masih ada waktu hidup di dunia untuk memperbaiki diri, evaluasi, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengakui kesalahan. Sekali lagi ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, pada persoalan kita kelak
hidup di akhirat itu? Ya apakah bisa bertemu dengan keluarga kita, dari istri yang kita cintai, dari anak yang kita sayangi, dari ibunda yang kita hormati, dari ayahanda yang kita kagumi. Masya Allah. Dari adik-adik dan kakak-kakak yang sama-sama saling memberikan kasih sayang. Informasinya akan kita sampaikan lagi. Tapi yang paling penting adalah kalau kita menjadi orang baik, maka kebaikan itu ajak dan pelihara sampai kita di jelang kematian. Kalau kita menjadi orang jahat ataupun orang buruk, hentikan sekarang bertaubat sehingga kita kelak ada kesempatan hidup mencicipi nikmat-nikmat Allah di dalam surga yang begitu penuh dengan berbagai kenikmatan. Ikhwan yang dimuliakan Allah, dalam surat At-Tur ayat 21, nampaknya ini dulu sudah saya sampaikan. Karena ada yang bertanya lagi, ya kita mencoba menjawab, tapi ditambah dengan ayat yang lain. Sudah ketemu Pak Min? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wa dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Adapun orang-orang beriman, kemudian keimanannya itu diikuti oleh anak keturunannya. Nah ini syaratnya. Maka janji Allah itu merupakan kewajiban kami, kata Allah, alhaqna bihim wa dzurriyyatuhum. Kami akan mempertemukan kembali mereka dalam sebuah perjumpaan. Masya Allah. Dalam sebuah pertemuan bersama keturunan-keturunan mereka. Dan kami, kata Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun karya-karya hambaku saat mereka hidup di dunia. Karya yang baik dicatat baik, karya yang buruk dicatat buruk. Sedikit pun tidak akan dikurangi. Pada setiap diri, kata Allah SWT, pada setiap manusia, jiwanya itu tergadai. Jiwa kita ini tergadai. Tergadai oleh apa? Tergadai oleh perbuatan dan amal masing-masing. Mending kalau jadi ada dua bentuk gadaian nanti di akhirat. Bahkan di dunia dan akhirat. Ada gadaian, ada pegadaian positif atau yang baik. Yang isi pegadaian itu adalah amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan itu menggadai diri kita. Artinya mengikat diri kita. Nah ikatan dari amal soleh itu di akhirat akan menjadi surga itu. Tapi kalau pegadaiannya pegadaian yang konotasinya buruk, perlakuan jahat, zolim, itu pun akan menjadi gadaian pada kita. Dan gadaian-gadaian yang jahat itu akhirnya di akhirat menjadi beban buat hamba-hamba Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dia tergadai oleh perbuatannya. Dia harus bertanggung jawab di dalam neraka. Na'udzubillah. Tafsirnya ikhwan, Ibnu Katsir mengatakan di ayat ke-21 surat Tur ini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum fil iman. Adapun orang-orang beriman yang keimanan mereka diikuti oleh keluarga dan anak-anak keturunannya. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum fi manzilatihim fil jannah. Allahu akbar. Kami akan mempertemukan kembali, mengumpulkan kembali mereka dengan keimanannya itu di dalam atau pada tempat yang mulia. Manzilah itu tempat yang mulia. Di mana tempat mulianya? Di dalam surga. Surga itu ikhwan dalam hadis memiliki 100 derajat.
Masya Allah. Surga itu memiliki 100 derajat. Dari derajat ke satu ke derajat yang lain setinggi ataupun seluas seluas langit dan bumi. Tingginya seperti bumi dan langit. Ya Allah. Wa in lam yablughu amala abaihim. Meskipun keturunan-keturunannya itu, ikhwan sekalian, tidak sama amal solehnya seperti yang dilakukan oleh ayah-ayah mereka. Contohnya sekarang hidup. Rasa-rasanya kalau hidup kita dibandingkan dengan anak kita zaman sekarang, soal ketaatan kita pada Allah itu kita yang menang. Saya yakin. Bukan kita bangga ya, tapi kalau perlu pembuktian oke. Gitu loh. Buktinya anak-anak kita dibangunkan malam aja nggak bisa cepat itu. Ya. Mereka begadang dengan handphone. Lantas kita bagaimana mengontrol mereka dengan handphone itu kan? Begadang sampai jam 2, jam 12, jam 1, sholat subuh kemana mereka? Nah jika kita diamkan semua itu akan menjadi beban. Jangan harap bertemu dengan mereka dalam keadaan membahagiakan. Mungkin ketemu dengan mereka, wah saling kejar mengejar. Meminta pertanggungjawaban, naudzubillah min dzalik. Jadi duriah ini akan kita bertemu dengan mereka meskipun perbuatan amal solehnya berbeda. Semua itu kata Ibnu Katsir litukirra ayunal aba bil abna indahum fi manazilihim. Semua itu kata Ibnu Katsir untuk menyaksikan betapa sempurnanya kenikmatan Allah dari saat orang tua memandang keturunannya nanti di surga, anak keturunannya saat itu sudah bersama di satu tempat yang sama, di tempat yang mulia, fil jannah. Fayazma'u bainahum ala ahsanil ahwal. Dikumpulkanlah mereka oleh Allah SWT dalam sebaik-baik kondisi dan keadaan. Allah. Gimana tuh dalam sebaik-baik kondisi dan keadaan? Kondisi dan keadaan semua dalam keadaan bahagia. Tidak ada kekurangan satu apapun. Pertemuannya seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat, jika perbuatan yang berbeda itu dari amal soleh yang dilakukan oleh orang tua ataupun anak, dalam satu kisah hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya itu memberikan anugerah pada hamba, seorang ayah ditempatkan di surga yang paling tinggi derajatnya. Lalu seorang hamba ini mengatakan, ya Allah, Engkau telah tempatkan aku di tempat yang begini tinggi, padahal amal perbuatanku tidak seberapa. Coba bayangkan. Malu rasanya. Lalu kata Allah, apakah kamu tidak ridho? Ridho tentu ya Allah. Tapi kok iya begini? Amal tidak seberapa, tapi surga saya, Masya Allah, derajatnya sangat tinggi. Apa penyebabnya ya Allah? Sehingga saya engkau tempatkan di sini. Apa kata Allah SWT? Saat engkau di dunia itu pernah mendidik anak apa enggak? Iya ya. Ke arah apa kamu didik anakmu? Dijawab ke arah kebaikan dan amal soleh. Akhlak yang mulia. Nah, akhirnya dijawab Allah SWT, akibat doa anakmu itulah, artinya anakmu selalu mendoakanmu itulah, kamu aku letakkan di surga yang sangat tinggi seperti ini. Maka dengan anak itu jangan main-main dalam pendidikannya. Ini sebuah kesempatan buat kita ikhwan untuk kita mencicipi nikmat dalam surga itu bersama-sama dalam fi ahsanil ahwal, dalam segala kebaikan kondisi.
Wa ma naqasnahum syai'an min thawabi a'malihim. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala kebaikan bagi mereka atas perbuatan mereka. Kullu insanin marhunun bi amali, namun tetap informasinya setiap manusia tergadai jiwanya oleh perbuatan masing-masing. Allahu Akbar. Diterangkan di sini la yahmilu dzambun ghairuhu minan nas. Tidak bisa seseorang tiba-tiba memikul dosa orang lain, namun semuanya bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Nah, di dalam surat Tur-Ra'd ayat 23, Pak Min, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ayat ini jawaban kepada kita secara pasti, asalkan kita mendidik anak dengan keimanan yang sama. Ayat ini jawaban yang pasti bahwa kita akan dikumpulkan dengan anak, istri, dan ayah ibu kita. Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha, mereka memasukinya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim, dan yang akan memasuki surga Aden itu adalah yang layak memasukinya. Itu yang layak saja. Yang layak saja. Yang layak itu yang tadi, yang memiliki banyak amal soleh. Yang layak memasukinya dari kalangan bapak-bapak kita, dari kalangan pasangan-pasangan hidup kita, dari anak cucu kita, keturunan kita, dan malaikat yang memperhatikan mereka memasuki surga Aden itu berada di sekeliling mereka. Ikut masuk ke dalam surga Aden. Dan mereka mempersilahkan hamba-hamba Allah memasuki surga itu dengan mengucapkan selamat datang pada surga Allah yang penuh nikmat. Bagi hamba-hamba Allah yang telah berbakti di dunianya, dipasangkan oleh Allah pada wanita pilihannya, lalu melahirkan anak keturunan yang soleh dan soleha sampai mereka kembali pada Allah SWT. Selamat datang, malaikat mengucapkan seperti itu. Hadhil akibatul mahmudah hiya jannatun yuqimuna fiha muna'amina iqamatan daimah. Balasan seperti ini merupakan gambaran balasan yang kekal abadi dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diterima oleh orang-orang yang berbuat amal saleh. Wa min tamami na'imihim fiha an yadkhuluha ma'ahum man istaqama, dan akan juga menjadi kesempurnaan nikmat buat mereka saat mereka memasuki surga itu bersama siapa ikhwan? Bersama orang-orang yang pernah dekat dengan dirinya dan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan amal soleh. Min abaihim, dari ayah-ayah mereka, wa ummahatihim, dari ibu-ibu mereka, wa azwajihim, dari pasangan hidup mereka, wa auladihim, dan anak keturunan mereka. Ikmalan li anfusihim biliqaihim, seperti gambaran kenikmatan yang sempurna atas pertemuan mereka bersama keluarganya. Ikhwan yang dirahmati Allah SWT. Ini informasi yang harus kita ingat-ingat terus agar kita termasuk hamba Allah yang telah dimasukkan ke dalam surga bersama keturunan kita, istri kita, dan ayah ibu kita. Di dalam sebuah hadis dikatakan, inna fil jannah qasron. Di dalam surga itu ada sebuah istana. Yuqalu lahu Aden. Istana itu diberi nama Aden. Kita pernah mendapatkan informasi surga Aden gitu ya. Istana itu bernama Aden. Di sekitar istana yang bernama Aden itu dihiasi oleh menara-menara yang menjulang tinggi seperti Burujul Khalifah di Abu Dhabi. Dihiasi oleh menara-menara yang tinggi, juga dihiasi oleh
air-air mancur yang begitu indah. Di dalam istana yang bernama Aden itu memiliki khamsatu alafi babin. Masya Allah. Istana itu memiliki 5.000 pintu. Ala kulli babin khamsatu alaf hibrah. Pada setiap pintu yang 5.000 tadi terdapat 5.000 pakaian surga. Allah. Kalau diartikan kepada hibrah itu pakaian, berarti pakaian surga. La yadkhuluhu illa nabiyyun wa siddiqun aw syahid. Namun sayang, kondisi istana yang bernama Aden itu yang memiliki pintu 5.000 dan setiap pintunya ada pakaian 5.000, Allahu Akbar, tidak bisa dihuni terkecuali oleh para nabi, para siddiq yang penghulunya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan para orang syahid. Masya Allah. Hanya 3 kategori orang yang bisa memasuki istana Aden. Hanya saja mungkin kita berebut di unsur yang ketiga itu. Di unsur yang syahid. Betapapun kita tidak mati di medan perang, tapi cita-cita kita ke arah itu. Semoga kita tercatat sebagai orang yang mati syahid. Nah, di sini Aden ikhwatal iman dimaknakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Aden itu adalah Madinatul Jannah. Aden itu merupakan kota di dalam surga, nama sebuah kota di dalam surga. Seperti Jakarta ada di Jawa Barat. Fiha ar-rusul wal anbiya wa syuhada. Di dalam kota yang bernama Aden itu, di dalam surga itu terdapat para rasul. Kita akan berjumpa dengan para rasul nantinya insyaallah. Lalu juga para anbiya, setelah rasul tentunya nabi. Setelah nabi kemudian asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, di sini ada kesempatan kita berlomba. Wa a'immatil huda wan nas haulahum ba'd. Yaitu ada kesempatan a'immatul huda, pemimpin-pemimpin yang pernah menjabat di dunia dengan keadaan jujur dan adil. Ini kesempatan. Bahkan di sini dikatakan wan nasu haulahum ba'd. Bahkan besar kemungkinan jika kita manusia terpengaruh terus dengan perbuatan baik tadi, besar kemungkinan kita akan bersama mereka. Allahu Akbar. Kemarin saya ketinggalan sahabat. Kiai-kiai dari Gontor itu banyak yang sudah meninggal. Yang sahabat satu kelas, yang kakak kelas. Masya Allah. Meninggalnya sore gini masih taklim di Bintaro sektor 9. Menjelang subuh sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Kematian yang indah, kematian yang di dalamnya insya Allah konsentrasi kepada amal soleh. Nah, jika itu termasuk dalam informasi seperti ini, bahkan semua jamaah yang ada di masjid sektor 9 Bintaro itu, atau jemaah kita yang ada di Keranggan Masjid Al-Muhajirin ini, bisa besar kemungkinan bersama orang-orang yang tertera dalam tafsir ini. Betul. Bahkan ahli surga nanti saling mengunjungi. Apa tidak bahagia dengan mendapatkan kabar berita seperti ini? Sehingga kita mempersiapkan diri dari waktu-waktu tersisa ini hanya untuk melakukan di dalamnya amal-amal kesolehan, amal-amal baik yang bermanfaat. Jadi kalau kita pikirkan tentang kematian, yang kelak kehidupan ini akan berlanjut di sana, maka harapan kita berkaryalah dengan karya yang baik, buatlah rekam jejak yang soleh,
Sehingga nanti rekam jejak yang soleh ini menjadi saksi kita dan kita akan meneruskan rekam jejak soleh itu di hadapan Allah. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa melajur hawa nafsu. Nah sekarang ini banyak pejabat-pejabat baru jadi menteri-menteri. Bahkan teman saya ada 3 menteri. 3 nih teman saya. Jadi menteri 3. Tapi baru jadi menteri 1 pekan aja bermasalah. Cop stempelnya dijadikan apa kemarin? Untuk apa pilkada istrinya. Memalukan sekali. Malah untuk haul ibunya lagi. Ya Allah. Ya Rabbi. Ini pejabat-pejabat negara hari ini sebetulnya mereka, tinggalkanlah kisah-kisah kelam masa lalu saat kita pilkada itu. Namun jika mereka terpengaruh dengan perbuatan amal soleh, lakukan sesuatu agar perimbangannya kelak antara keburukan dan kebaikan itu akan insya Allah berimbang. Jadi sekarang kita harus memperebutkan surga itu, ikhwan. Dengan bagaimanapun kita harus memposisikan diri kita dengan para nabi, dengan para rasul. Kita harus memiliki tetangga dari kalangan orang-orang yang mati syahid kelak di surga. Setidaknya kita punya teman yang pernah hidup bersama kita di masjid Al-Muhajirin. Bahkan ada dalam sebuah hadis, ini harapan kita ke depan. Inna ahla jannah idza dakhalul jannata, penghuni-penghuni surga itu jika sudah memasuki surga, coba lihat Pak Min, Pak Dar ya, perhatikan ini. Jika orang-orang yang nasibnya masuk surga dan sudah masuk surga dengan izin Allah, walam yajidu ashabuhum, dan mereka belum berjumpa dengan teman-temannya yang dulu pernah dimiliki di dunia. Kalau saya bertanya kepada ikhwan-ikhwan, kawan sekantor antum berapa? Tulis mungkin ribuan. Kawan antum di pasar, kawan antum di madrasah, pesantren. Kawan kita di BKN. Kawan kita di masjid, kawan kita di taklim. Itu akan ikut menjadi perhitungan kita. Informasi ini menarik buat kita untuk selalu kita terpengaruh dengan amal saleh. Jika ahlu surga sudah masuk surga, Allahu Akbar, mereka ikhwatal iman mencari teman-temannya yang pernah dimiliki di dunia. Walam yajidu ashabuhum alladzina kanu ma'ahum ala khairin fid dunya. Mereka belum melihat teman-temannya saat hidup di dunia yang terpengaruh hanya dengan kebaikan saja. Kebaikan pengajian, kebaikan silaturahim, kebaikan saling tolong menolong, kebaikan saling mendoakan, kebaikan saling sayang menyayangi, kebaikan saling meningkatkan keimanan ketakwaan. Mana itu teman-temanku ya Allah begitu? Fa innahum sa'alu anhum rabbal izzah. Mereka ahli surga itu saat belum dijumpai dalam surganya, kawan-kawannya yang dulu pernah hidup di dunia yang baik-baik itu, mereka berkata, ya Rabbi, mana teman aku? Aku ingin bertemu sama mereka. Lawang selama aku hidup di komplek Tranggan ini, dari pertama membangun masjid kecil dulu sampai sekarang besar, dan aku berpisah sama mereka, entah kapan setelah saya meninggal mereka kapan, dan sekarang sudah di surga. Mana Pak Agus itu? Kata Pak Amin. Allahu Akbar. Ini kenyataan hadis.
Mana ya Allah teman-temanku itu? Teman-temanku di Al-Jihad, teman-teman Al-Barakah, teman-temanku di Syuhada, teman-temanku di Muhajirin. Mana ya Allah, aku ingin bertemu sama mereka. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa innahum sa'aluna anhum Rabbal Izzah, dan mereka bertanya kepada Allah tentang persahabatan itu, maka Allah berkata, sebelum Allah menjawab itu, mereka mengatakan, Pak Min, ya Rabbi lana ikhwan. Ya Allah, kami punya teman-teman. Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana lam narahum. Ya Allah, ya Rabbi, kami punya teman-teman, punya sahabat. Dulu di dunia sholatnya bareng itu kanu yusalluna ma'ana. Yusalluna ma'ana itu sholatnya bareng, berebut sop pertama. Kadang-kadang saling memberikan kesempatan, udah antum aja yang dosa pertama, aku yang di bawah belakangmu. Itu sih saksi hidup yang luar biasa itu. Yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, dan kawan-kawanku itu puasanya bareng bersama kita. Berbuka puasa dengan takjil apalah itu, kurma, dengan takjil bala-bala, dengan takjil limon, ya kan? Rapih kami ya Allah mengatur sop untuk berbuka bersama atas perintahmu. Sahabat-sahabat itu banyak ya Allah. Mana mereka itu yang dulu sholat bersama saya, puasa bersama saya. Saya belum melihatnya ya Allah. Saya sekarang sedang dalam batin saya merindukan kanda siapa? Kanda ini yang jemaah tabligh itu. Pak Haji Padli. Saya sedang terbayang ke beliau ini sekarang. Saya sedang terbayang kepada, meskipun masjidnya berbeda, ke Haji Suhaili. Subhanallah. Saya lagi ngebayang jemaahnya Al-Barakah Pak Haji Kusedi. Di Syuhada ada sahabat saya namanya Saladin. Banyak ternyata sahabat kita itu. Dan ketika nanti di akhirat belum ketemu sama mereka, saya ini alhamdulillah memiliki banyak sahabat. Di Radio Rasil jutaan sahabat saya yang mendengarkan. Saat saya menyampaikan taklim di Dakta itu 10 juta pendengarnya. Allahu Akbar. Tapi saya belum pernah melihatnya ya Allah. Di mana mereka ya Allah? Saya ingin bertemu sama mereka itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa yaqulullahu azza wa jal, maka Allah azza menjawab, idhabu, kalau kalian ingin bertemu sama sahabat-sahabat kalian yang dulu sholatnya bareng, yang dulu puasanya bareng, yang dulu iftarnya berjamaah, iftar jama'i, idhabu kata Allah, idhabu linnar. Namun sayangnya itu, pergilah kalian coba periksa di neraka. Sahabatmu yang ada dulu di Al-Jihad, Syuhada, Barakah, periksa mereka. Apakah ada mereka itu di neraka? Subhanallah. Namun harapan kita ini mereka-mereka itu sudah di surga masing-masing. Itu bayangan saya. Allah berfirman, pergi kalian ke neraka, periksa sahabat-sahabatmu itu. Artinya bagaimana? Jika memang ketika itu kalian melihatnya ada di neraka, itu maksudnya Pak Min. Bantu. Selamatkan mereka itu dari neraka. Beri syafaat atas izinku, kata Allah. Idhabu linnar. Wa akhriju man kana fi qalbihi misqala dzarratin fi iman. Keluarkan ketika kalian sudah sampai di neraka, dilihatnya ada sahabat-sahabat kalian, keluarkan mereka. Kasihan, kata Allah.
Keluarkan mereka, kasihan. Karena mereka pun masih punya iman meskipun sebesar atom, biji atom, kata Allah SWT. Allah yang Maha Rahman, mengapa melakukan itu semuanya pada kalau ia ada sahabat-sahabat kita yang neraka? Karena surga itu suci, tidak boleh orang yang kotor memasukinya. Nah ini kita disuruh oleh Allah kelak, dan moga-moga kita yang mencari bukan yang dicari. Semoga kita yang mencari bukan yang dicari. Maka ketika sudah dijumpainya sahabat-sahabat kita itu berteriak mereka, "Aku, saya di sini, ya Allah, kebayang ya Allah. Tolong saya, bantu saya sedang menderita dengan panasnya api ini, tolong saya, bantu saya." Allah sudah memberikan kepada hambanya itu untuk dapat membantu. Semua ini sudah diizinkan seperti itu. Hanya saja syaratnya itu tadi istiqomah dalam ketaatan dan ketakwaan. Dan perbanyaklah sahabat. Dan kalau sudah banyak memiliki sahabat, jangan pernah ada hasrat untuk saling memutuskan. Itu tidak boleh. Karena sahabat yang digalang di dunia ini, persahabatan itu sangat bermanfaat ketika kita sudah di alam akhirat. Hasan Al-Basri diantaranya ulama besar yang banyak ketaatan dan akhlaknya itu diikuti oleh para pengikutnya. Hasan Al-Basri mengatakan, istaksiru minal asdiqa. Istaksiru minal asdiqa. Oleh karenanya, kata Hasan Al-Basri, saat kalian hidup di dunia itu, perbanyaklah kawan. Perbanyaklah mencari kawan. Dan kalau sudah dia jadi kawan, jangan pernah dilepas. Adapun kawan yang salah, jangan malah ditinggalkan. Jangan malah dienyek. Jangan malah dipoyok, istilahnya kata orang Sunda. Kasihani mereka. Perbanyak oleh kita kawan al-mu'minin, dari kalangan orang beriman, fa innalahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena sahabat yang satu kepada yang lain ini, Allah beri kesempatan saling apa? Saling memberikan syafaat kepada yang lain. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, inilah kisah. Kisah di dalam persahabatan yang digalang oleh anak Adam ketika hidup di dunia, yang akan menjadi kenyataan bahagia kelak di akhirat. Apa kata Allah dalam surat Tur-Ad ayat 24, Pak Min? Salamun alaikum bima sabartum. Tuh lihat. Maka kata Allah SWT, keselamatan atas kalian wahai hamba-hambaku yang menggalang persahabatannya di dunia dengan kesabaran. Arti kesabaran di sini adalah selalu mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, itu sabar. Selain sabar dari musibah. Mereka-mereka yang selalu mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan, itulah mereka bersabar. Keselamatan atas kalian, wahai orang bersabar, fa ni'ma uqbaddar. Maka senikmat-nikmat bagi orang yang sabar itu adalah surga Jannatun Na'im. Ini terakhir dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, sekarang ini banyak lagi Pak Min kesempatan kita. Kalau tadi istananya bernama apa? Aden. Aden itu nama kota di dalam surga seperti kota Jakarta yang ada di Jawa Barat. Nah sekarang ada lagi ya kawan. Di dalam surga itu ternyata kata Rasulullah SAW, inna fil jannati ghurafan. Kalau tadi kosran, sekarang ghuraf. Ghuraf itu kamar yang di dalamnya, yang kamar yang di dalam istana juga. Yura dhahiruha min batiniha wa batiniha min dhahiriha. Di istana ini
Yang di dalamnya bisa dilihat dari luar, yang dari dalam kalau ngelihat keluar juga tembus pandang. A'adahallahu, disiapkan oleh Allah untuk siapa? Liman alanal kalama, satu. Wa at'ama ta'ama, dua. Wa taba asyama, tiga. Wa shalla bil laili wan nasuniyam, empat. Istana itu yang tembus pandang dari dalam dan luarnya Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang selalu saat mereka berbicara, dia berbicara hanya dengan tata bahasa yang indah didengar. Satu. Lalu oleh orang-orang yang suka memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yang suka puasa di siang hari. Dan yang keempat, yaitu orang-orang yang selalu bangun malam untuk melakukan ibadah tahajud. Pada saat manusia terlelap tidur, mereka menyisihkan waktunya untuk kebaktian pada Allah SWT. Ikhwan, inilah tawaran-tawaran Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya, dan kelak yakini benar bahwa kita akan ketemu sama ibu bapak kita. Kita akan ketemu sama istri kita kalau 4, dan kita akan bertemu dengan anak cucu kita bersama keluarga besar kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi hamba pilihannya dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.